Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Kak Didin. Hari ini kita akan membahas tentang pemahaman bacaan dan menulis bagian 2, dan kita langsung masuk pada soal yang pertama. Soal pertama, judul itu adalah identitas bacaan. Judul yang tepat adalah yang B. Mengapa bisa B? Kehidupan suku Wana yang bergantung pada alam. Karena di nomor 1, poin utamanya adalah suku Wana, suku terasing yang mendiami hutan. Nomor 10, bagi warga suku Wana, hutan menyediakan apa saja yang dibutuhkan mereka dalam hidup. Hutan lagi. Nomor 11, mereka sangat bergantung pada kearifan lingkungan alam sekeliling mereka. Nah, alam di sini erat kaitannya dengan hutan. Di nomor 1 ada, di nomor 7 ada, di nomor 10 ada, nomor 11 ada. Maka keseluruhan itu membentuk pilihan jawaban B. Lanjut nomor 2, gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut. Perhatikan pertanyaannya, bukan gagasan utama di paragraf 1 dan 2, tapi di paragraf selanjutnya. Berarti ketika ada paragraf ketiga, ketika ada paragraf baru, maka pilihan ganda yang tepat yang mana? Nah, caranya kalian bisa melihat dari pokok bahasan paragraf sebelumnya. Karena paragraf 1 dengan paragraf 2 pasti berkaitan. Paragraf 2 dengan paragraf ketiga juga harus berkaitan atau nyambung. Sehingga kalian lihat pada paragraf kedua, kalimat utamanya di mana? Di nomor 11 misalkan. Kehidupan orang Wana sangat bergantung pada kearifan lingkungan alam sekeliling mereka. Kearifan lingkungan. Di nomor 12 ada, oleh karena itu mereka sangat mempercayai adanya roh. Nomor 13, setiap kerusakan lingkungan ataupun perubahan siklus alam yang tidak berjalan sebagaimana biasanya dipercayai sebagai tanda murkanya sang penjaga. 14, untuk mencegah kemurkaan para penjaga yang memelihara lingkungan, mereka memberikan persembahan atau sesajen kapongo. Nah, caranya adalah lihat pokok bahasan paragraf sebelumnya, kemudian perhatikan kalimat terakhir. Karena setiap paragraf itu pasti nyambung antara paragraf 1 dengan yang lainnya. Nah, maka ada pilihan ganda B dan juga C yang mirip, yang membahas tentang kapongo. Kira-kira kalau di paragraf ketiga antara B dan C yang dibahas apa? Apakah kapongo hanya ada dan merupakan tradisi khas suku Wana yang mendiami suatu wilayah di Sulawesi Tengah, atau membahas dalam memberikan kapongo mereka menggunakan perlengkapan berupa sirih, pinang, kapur, tembakau yang diletakkan pada sebuah rumah. Nah, apakah B atau C? Kalau membahas B, maka mengulang lagi kalimat itu akan kemudian menjadi seperti berputar lagi ke bagian awal lagi, karena membahas tentang suku Wana lagi, sehingga yang betul adalah yang C. Kemudian nomor 3, paragraf 1 sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat mengawali paragraf 2 itu yang mana? Nah, kita tadi sudah membahas paragraf ini. Paragraf pertama tadi ada 2 kalimat utama di nomor 1 dan di nomor 10. Kalau kemudian paragraf ini dipecah, maka yang tepat untuk mengawali paragraf yang mana? Kita coba dari kalimat 4. Suku ini berarti mengacu pada kalimat sebelumnya. Mereka membuat rumah dan tinggal di atas pohon. Suku ini berarti suku Wana ya, di atas pohon. Kemudian nomor 4, suku ini pun enggan bertemu dengan orang luar. Kalimat kelima, mereka telah lama terisolir dari peradaban modern. Ada bertemu dengan orang luar, enggan bertemu dengan orang luar, kemudian terisolir dari peradaban modern. Sehingga 4 dan 5 sudah pasti masih dalam satu kesatuan. 6. Pola hidup suku itu dipengaruhi oleh sistem adat. Nah, ini membahas tentang adat.
kemudian 7, mereka menyandarkan hidup mereka pada hutan adat. Nah, 7 juga membahas adat. Maka pilihan ganda yang tepat adalah C. Caranya seperti tadi, sehingga nomor 6 itu sebagai awal dari paragraf kedua. Kalimat 14 atau soal nomor 4 ya, kalimat 14, teks tersebut akan menjadi efektif bila diperbaiki dengan cara 14 itu untuk mencegah kemurkaan para penjaga yang memelihara lingkungan, maka mereka memberikan persembahan atau sesajen kapoho. Nah, menurut kalian jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah C, menghilangkan kata maka setelah tanda koma. Mengapa? Kalau kalian masih ingat pada pembahasan PBM yang pertama, bahwa kalimat majmuk itu terdiri atas anak kalimat dan induk kalimat. Di nomor 14 itu ada konjungsi untuk di awal, maka tengahnya butuh koma. Nah, setelah koma ternyata ada konjungsi maka, sehingga ini kedua klausa ya untuk mencegah, kemudian maka mereka memberikan, itu dua-duanya adalah anak kalimat, sehingga kalimat ini tidak efektif karena kalimat efektif itu harus memiliki induk kalimat, sehingga maka yang harus dihilangkan. Pembahasan kalimat efektif itu bisa dari yang pertama, memiliki kesatuan gagasan. Jadi ada gagasan utama di setiap paragraf, ada kepaduan, minimal terdiri atas subjek, predikat, objek. Nah, kalimat 14 itu tidak ada subjeknya karena diawali dengan konjungsi, sehingga maka konjungsi maka yang perlu dihilangkan. Kemudian kesejajaran atau paralel. Nah, paralel itu kan sejajar atau gabungan. Ketika kalian melihat contoh dari kalimat kegiatan di perpustakaan meliputi membaca, meminjam, dan penyampulan buku, seolah tidak ada yang salah, tapi kalimat ini tidak sejajar, maka seharusnya penyampulan diganti menyampul buku. Logis itu hubungannya dengan masuk akal atau tidak ambigu. Contohlah di sana HUT ke-75 RI, tapi orang sering menyebutnya HUT RI ke-75. Nah, inilah yang menjadikan kalimatnya ambigu. HUT RI ke-75 itu sama halnya ada RI ke-1, RI ke-2, RI ke-3. Maka yang benar HUT ke-75 RI. Kehematan kaitannya dengan tidak boros. Contoh, kepala sekolah disilakan naik ke atas panggung, dipersilakan naik ke atas panggung. Kalau naik sudah pasti ke atas, turun ke bawah. Atau kadangkala ada soal disebabkan karena. Nah, disebabkan karena ini maknanya sama. Kemudian penekanan ini juga penting. Contohlah akhir Februari, awal mula COVID-19 di Indonesia. Berarti yang ditekankan akhir Februarinya. Lanjut di soal nomor 5. Kalimat 3 dan 4 dapat digabung dan divariasikan tanpa mengubah maknanya menjadi 3. Mereka membuat rumah dan tinggal di atas pohon. Suku ini pun enggan bertemu dengan orang luar. Ya, tinggal disesuaikan. Misalnya yang A, karena orang Wana enggan berinteraksi dengan orang luar, mereka memilih tinggal di atas pohon. Sepertinya A ya, maka yang benar di sini A. Nomor 6, penggunaan diksi yang tidak tepat pada teks tersebut adalah mudah, terisolir. Jawabannya karena yang baku adalah terisolasi. Contoh lain misalnya legalisir, itu juga tidak baku. Yang betul legalisasi. Kemudian nomor 7, kata mereka pada kalimat 12 itu merujuk kepada, kata rujukan itu sudah pasti merujuk pada
kalimat atau frasa atau pernyataan sebelumnya. Oleh karena itu mereka sangat mempercayai adanya ruh spirit. Mereka ini berarti merujuk pada kehidupan orang Wana, kearifan lingkungan alam, lingkungan orang Wana, orang suku Wana, ketergantungan orang Wana. Ya, merujuk pada orang suku Wana. Kalimat yang tidak mendukung. Ya, kalimat yang tidak mendukung nomor 3, 4, 5, 7 atau 9. Nomor 1, kunjungan wisatawan ke Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Nomor 2, kunjungan wisatawan baik wisatawan Nusantara mancanegara. Masih sambung ya, masih nyambung. Nomor 3, oleh karena itu daerah yang menjadi objek wisata sebaiknya menjaga kelestarian. Masih nyambung. Tetapi daerah lain pun dapat berbenah diri untuk menjadi destinasi atau daerah tujuan wisata favorit. Masih menyambung membahas wisata. Saat ini 5 ongkos atau harga tiket pesawat domestik dan membahas pesawat domestik cukup tinggi ongkosnya. Maka sudah jelas nomor 5 lah yang tidak mendukung. Bentukan kata yang tidak tepat. Bentukan kata itu sama halnya kata berimbuhan. Kata berimbuhan yang tidak tepat adalah apakah kelestarian ataukah dikeluhkan, layanan mempengaruhi peningkatan. Maka yang benar adalah memengaruhi, bukan mempengaruhi, karena kata dasarnya adalah pengaruh. Pengaruh, maka P-nya kemudian menjadi luluh atau hilang. Ini sudah pernah kita bahas di PBM ya, yang pertama. Coba dilihat kembali. Huruf KTSP jika bertemu dengan huruf vokal, maka huruf KTSP-nya luluh. Misalkan kata menjadi mengatakan, K-nya hilang. Taat menjadi menaati. KTSP, sapu menjadi menyapu, pengaruh menjadi memengaruhi. Huruf P itu tidak semuanya juga luluh. Misalnya punya, bukan mempunyai tapi mempunyai. Pesona itu P-nya hilang, memesona itu yang benar, bukan mempesona. Dan masih banyak lagi. Nomor 10, kalimat yang tidak efektif. Misalkan di situ kunjungan wisatawan ke Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, terutama daerah-daerah alami dan budayanya masih terjaga lestari seperti Bali dan Jogja. Kunjungan wisatawan baik wisatawan Nusantara mancanegara di berbagai wilayah Indonesia menjadi agenda wisata daripada wisatawan tersebut. Oleh karena itu, daerah yang menjadi objek wisata sebaiknya tetap menjaga kelestarian alam dan budayanya, tetapi daerah lain pun dapat berbenah diri. Ada nomor 3, kemudian nomor 6, peningkatan kunjungan wisatawan itu terlihat sangat bervariasi di berbagai daerah. 7 variasi tersebut terjadi karena berbagai faktor, yaitu keterjangkauan destinasi, layanan, dan faktor keunikan objek wisata. Nah, di nomor 2, ini yang kelihatannya tidak efektif. Kira-kira tidak efektifnya apa? Tidak efektifnya, kalau tadi sudah kita bahas, apakah karena keserasian, keterpaduan, atau kaitannya dengan kehematan, paralel, atau kesejajaran, atau penekanan. Ya, ini kaitannya dengan kehematan. Ada kalimat yang boros. Misalkan, kunjungan wisatawan, baik wisatawan Nusantara, titik-titik mancanegara di berbagai wilayah Indonesia menjadi agenda wisata. Nah, agenda wisata daripada wisatawan tersebut. Misalnya, langsung saja menjadi agenda wisatawan tersebut. Seperti itu bisa. Di nomor 11, konjungsi yang tidak tepat penggunaannya dalam teks tersebut adalah ini, apakah A, oleh karena itu, kalimat 3, oleh karena itu, koma, ini benar ya, oleh karena itu harus di awal, tetapi, koma, di situ tetapi di awal, kemudian C, karena 7,
Variasi tersebut terjadi karena berbagai faktor, karena di tengah, di konjungsi atau nomor 8, ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau di tengah, betul ya. Bahwa nomor 10 dari kelima daerah tersebut diketahui bahwa di tengah. Nah, yang salah itu nomor 4 atau yang B, karena tetapi itu tidak boleh di awal kalimat. Yang boleh di awal kalimat akan tetapi. Penulisan konjungsi tetapi itu harus di tengah kalimat. Ini termasuk pada konjungsi koordinatif. Caranya kalian bisa mengingat Dian dan Lula tahu kandang sapi. Kemudian dan, lu-nya lalu, la-nya melainkan, taunya atau, kan-nya bahkan, dan-nya sedangkan, sa-nya serta, up-nya apalagi, bi-nya tetapi. Kemudian penulisannya bisa di awal atau di tengah, dan itu harus di tengah kalau ada 3 pernyataan, misalnya ibu sedang membeli sayur, buah, dan alat dapur, maka di situ dan sebelumnya harus ada koma. Tapi kalau hanya 2 pernyataan, saya suka roti dan susu, maka tidak perlu koma. Lalu boleh di awal, kalau di awal setelahnya koma, atau juga bisa di tengah, melainkan harus di tengah. Sebelum melainkan itu ada koma, atau harus di tengah. Kemudian bahkan bisa di awal, setelah bahkan ada koma, kemudian bisa juga di tengah, setelahnya juga ada koma, sedangkan harus di tengah kalimat, sebelum sedangkan ada koma, serta harus di tengah kalimat, apalagi bisa di awal atau juga bisa di tengah kalimat, kemudian tetapi harus di tengah kalimat, sebelum tetapi ada koma. Konjungsi yang tepat melengkapi kalimat 2. Nah, ini termasuk konjungsi apa? Kunjungan wisatawan, baik wisatawan Nusantara, nah, karena maupun, sampai, hingga, sebagaimana. Kalau kalian masih ingat, ini termasuk konjungsi korelatif, baik pasangannya maupun, bukan pasangannya, melainkan, tidak hanya pasangannya, tetapi juga. Ini tidak boleh diubah-ubah, misalnya bukan dipasangkan dengan tetapi juga, nah itu akan salah. Kalimat 9 teks tersebut yang tepat, kalimat 9 titik-titik sebelumnya, ketika ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, titik-titik dari kelima daerah tersebut. Nah, ini mestinya A ya, ada 5, kalimat setelahnya menjelaskan kembali. 14, pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata mancanegara, favorit, domestik, faktor signifikan menggunakan K. Jelas ya, harusnya menggunakan G, signifikan. 15, komersil, I-nya double, itu salah atau benar. Kadangkala pertumbuhan industri film yang komersil justru mendapat dukungan dari pejabat yang berwenang. Jadi yang benar harusnya adalah komersial berhubungan dengan niaga, karena komersil tidak baku. Jawabannya ada 2, ada T dan ada D. Nomor 16, penulisan gabungan kata yang benar yang mana? Tunawisma digabung atau dipisah, antar pelajar, duta besar, catur warga, ekstrakurikuler. Nah, yang dimiringkan itu, maka yang benar adalah duta besar, itu penulisannya dipisah. Tunawisma, penulisan tuna itu digabung semuanya. Penulisan antar itu digabung, antar kota, antar pelajar, antar kalimat itu digabung semuanya. Catur warga, catur wulan itu digabung, ekstrakurikuler itu juga digabung. Penulisan gabungan kata berikut salah kecuali. Salah kecuali berarti kita mencari yang benar. Mendaya gunakan, ada tanda strip pendek namanya tanda hubung. Kemudian
terima kasih itu dipisah, bertanggung jawab digabung, membebas tugaskan dipisah, non pribumi dipisah. Yang A, mendaya gunakan itu tidak perlu menggunakan tanda strip pendek karena itu bukan kata ulang, jadi langsung saja mendaya gunakan. Kalau daya guna dipisah, mendaya gunakan ada imbuhan di awal dan di akhir men atau me, nasal me, men ya, dan kan, maka digabung semuanya, mendaya gunakan. Terima kasih ini yang benar, bertanggung jawab itu seharusnya bertanggung spasi jawab. Kalau tanggung jawab berarti tanggung spasi jawab. Kalau pertanggungjawaban maka digabung semuanya. Membebas tugaskan ini seharusnya digabung semuanya karena imbuhannya di awal dan di akhir. Non pribumi karena ini non menyerap dari bahasa asing maka ini digabung. Pemakaian tanda baca yang benar. Sahlan, mengucapkan terima kasih atas bantuan patut. Sahlan, mengucapkan. Atau B, semua peserta, yang tidak membawa kartu peserta, yang tidak membawa kartu peserta, nah ini double ya. Atau C, F, Ratulangi tinggal di Jalan Mawar 5, Pati, Jawa Tengah. D, ia harus pulang sekarang, karena sakit. E, sahabat saya Amin tinggal di Manokwari. Yang benar adalah C. Seharusnya yang A itu langsung saja, Sahlan mengucapkan terima kasih atas bantuan tutut. Karena kalau dicari strukturnya maka Sahlan S mengucapkan P terima kasih O. B, semua peserta yang tidak membawa kartu peserta, harusnya seperti itu. Komanya dihilangkan. C, ini yang benar. F, Ratulangi itu nama orang disingkat maka diberikan tanda titik. Kemudian di Jalan Mawar, J-nya kapital, Mawar kapital. 5 menandakan bahwa Jalan Mawar nomor 5. Tidak perlu ditulis NO titik atau nomor. Kalau ada langsung angka maka pilih yang seperti itu. Langsung Jalan Mawar 5. Pati, Jawa Tengah memisahkan daerah. Nah itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Yang D, ada konjungsi karena di tengah kalimat maka sebelumnya ada tanda koma itu menjadi salah. Kalau karenanya di awal kalimat maka tengahnya butuh koma. Yang E, sahabat saya, Amin, Amin, tinggal, harusnya seperti itu. Sahabat saya namanya Amin, nah ini namanya A positif. Amin diapit tanda koma. 19. Nah 19 ini pilihan gandanya seperti itu ya. Tanda strip pendek atau tanda hubung yang tepat itu yang mana? Ke 12, ke strip 12, se-Indonesia, se-strip Indonesia, KTP-nya berkejar-kejaran. Jadi yang benar adalah E, semuanya benar. Karena tanda hubung untuk nomor 1 itu kalau menggunakan angka maka perlu diberikan tanda strip pendek. Kalau ke-12 tidak, ke-12 ditulis huruf maka tanpa tanda strip pendek, ke-12 menggunakan Romawi tanpa tanda strip pendek. Kemudian se-kabupaten, contoh ya, se-kabupaten Tuban, se itu harus ditulis kecil. Setelah se-strip pendek maka setelahnya harus huruf kapital, sehingga se-kabupaten K-nya kapital. Maka perlu ada nama, misalkan Tuban. Tapi kalau saya memenangkan kejuaraan balap lari se-kabupaten, maka ini juga salah walaupun K-nya kapital karena tidak ada nama. Kalau ditulis K-nya kecil, se-kabupaten K-nya kecil, malah salah lagi. Karena setelah se-strip itu harus huruf kapital. Kemudian 3, singkatan, misalnya KTP dengan imbuhannya itu harus dipisahkan dengan tanda strip pendek. Contoh lain di PHK-kan itu harus dipisahkan tanda strip. Jadi kalau ada imbuhan yang disejajarkan, didekatkan, dilekatkan dengan singkatan itu harus dipisahkan tanda strip pendek atau tanda hubung.
Kemudian yang nomor 4 itu seperti kata ulang, berkejar-kejaran atau pelan-pelan. Soal nomor 20 atau soal terakhir, kalimat yang berpola SPK. Nah, ini mudah, kalian tinggal mencari mana yang sesuai dengan subjek, predikat, dan keterangan. A misalnya, mereka, subjek pelaku, bekerja, pekerjaan ya, dengan rajin, dengan itu kan cara, dengan rajin keterangan cara, maka jawabannya sudah pasti A. Nah, kalian bisa melihat bahwa kalimat aktif itu terbagi menjadi dua, ada aktif transitif dan aktif tak transitif. Aktif transitif itu strukturnya harus SPO, subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan boleh ada, boleh tidak. Kemudian predikatnya itu harus berimbuhan me. Kemudian setelah predikat itu terdapat objek wajib, setelah P harus O. Kemudian dapat dipasifkan, jadi predikatnya yang semula me itu bisa dipasifkan menjadi di. Apakah A termasuk kalimat aktif transitif? Tidak. Kemudian kalimat aktif tak transitif itu strukturnya harus subjek, predikat, minimal harus SP. Kemudian setelahnya ada pelengkap atau keterangan boleh. Nah, objek itu dilarang muncul. Jadi SP tidak boleh ada O. Kemudian predikat berimbuhan ber atau berupa kata dasar. Itu juga bisa menjadi predikat. Jadi me itu tidak boleh ada. Kemudian tidak dapat dipasifkan. Nah, yang B berarti A itu adalah kalimat aktif tak transitif ya. Yang B, kondisi pariwisata Bali tetap menggembirakan, maka strukturnya kondisi pariwisata Bali S tetap menggembirakan P. Yang C, BH-nya subjek menerima predikat pembatalan 20 calon wisatawan. Objek, mereka subjek mengajukan predikat pembatalan itu. Objek, atau juga bisa mereka mengajukan pembatalan itu subjek 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu berarti keterangan waktu. Kemudian perlu dikaji lebih mendalam subjek, faktor-faktor yang berpengaruh itu adalah predikat terhadap gejala ini pelengkap. Karena apa? Di situ ada predikat ber, maka setelahnya tidak mungkin O, maka terhadap gejala ini itu bisa pelengkap atau keterangan. Maka yang benar adalah pelengkap. Sampai di sini dulu pembahasan untuk pemahaman baca dan menulis bagian